BK di sekolah itu nggak mungkin nanganin setiap kebutuhan siswanya seorang diri. Mereka tuh pasti butuh kerjasama dengan para pemegang jabatan lain. Nah, karena itu, konselor atau guru BK harus dapat membangun hubungan dengan orang-orang yang dianggap dapat membantu konseling. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap siswa, jadi konselor itu berfungsi sebagai pelayan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dijelaskan juga dalam Permendikbud 111 tahun 2014 bahwasanya kerjasama itu adalah komponen dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, guru BK itu dapat berkolaborasi dengan pihak lain atas dasar kesetaraan, kesepahaman, saling menghargai, dan juga saling membantu. Guru BK itu dapat membangun ikatan yang lebih kuat dengan rekan sejawat mereka agar dapat bekerja sama satu sama lainnya. Kemudian, beberapa pihak yang dapat terlibat dalam layanan BK kerjasama antara kepala sekolah dengan guru BK itu sangat penting untuk keberhasilan program layanan BK di sekolah. Nah, selain mengawasi layanan BK dan menyediakan dana, kepala sekolah itu menetapkan kebijakan dan juga mendukung pelaksanaannya. Selain itu, kepala sekolah juga memberikan kesempatan kepada guru BK untuk meningkatkan pengembangan profesional mereka melalui pelatihan khusus. Kemudian ada juga guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah, guru BK dengan guru mata pelajaran dan wali kelas itu dapat berkolaborasi untuk mendiagnosis para siswanya. Guru mata pelajaran dan wali kelas itu bertanggung jawab untuk membantu siswa mereka dalam belajar sampai tuntas dan juga sukses. Nah, kemudian siswa yang belum menguasai materi pelajaran harus mendapat perhatian dan bantuan khusus dari guru-guru mereka. Kemudian ada juga staf sekolah. Staf sekolah ini untuk mendukung program layanan BK dan untuk membantu mengumpulkan data yang dibutuhkan. Maka semua staf sekolah termasuk petugas administrasi dan karyawan lain itu mampu bekerja sama. Keterampilan yang harus dimiliki seorang konselor untuk mengembangkan kerjasama dengan rekan sejawatnya itu adalah pertama, guru BK atau konselor itu harus mempunyai keterampilan untuk memperlakukan rekan sejawat dengan saling menghormati satu sama lainnya. Nah, dengan membangun kepercayaan, saling membantu, dan lainnya. Kemudian guru BK membuat agenda untuk menyelesaikan program kerja yang belum terselesaikan. Kemudian untuk menjalin kerjasama dengan staf administrasi sekolah, maka guru BK itu melakukan pendekatan dengan staf, saling menghargai satu sama lain dan juga menjaga data-data siswa. Kemudian untuk menjaga asas kerahasiaan di antara para konselor, pertama-tama konselor itu harus membangun niat dalam diri mereka sendiri untuk menepati janji konselor dan menghargai kerahasiaan. Kedua, mereka juga harus mengembangkan komunikasi sejawat untuk menjaga data siswa satu sama lain. Ketiga, guru BK di sekolah harus dapat membedakan antara data pribadi dan data umum siswa. Kemudian ada guru BK itu bisa mendiskusikan terlebih dahulu dengan rekan sejawat untuk mendalami kasus siswa sebelum pada akhirnya mencari ahli profesional dan melakukan alih tangan kasus. Sebelum kita mengalih tangan kasus ke rekan sejawat, proses yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus siswa, melakukan observasi, melakukan diskusi dengan rekan sejawat, dan juga meminta persetujuan dari siswa yang menjadi konseling. Kemudian, untuk meningkatkan layanan BK, guru mata pelajaran juga dapat bekerja sama dengan guru BK untuk mendukung observasi mereka di kelas. Nah, hal ini memungkinkan para konselor untuk mengawasi perkembangan akademik siswa, mengawasi perilaku mereka, dan lainnya. Kemudian, apabila menghadapi rekan sejawat yang tidak bertanggung jawab dalam pelayanannya, kita sebagai guru BK harus bersikap tenang dan melakukan diskusi secara langsung kepada rekan sejawat kita. Kita harus mengutarakan secara langsung perasaan kita. Nah, kemudian keterampilan mengembangkan kerjasama dengan anggota profesi lain. Nah, keterampilan untuk mengembangkan kerjasama dengan anggota profesi lain itu sangat penting dalam konteks profesional saat ini. Mengapa sih? Karena kerjasama lintas profesi itu nggak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas. Dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks, kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu itu menjadi suatu keharusan.
Karena hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang peran masing-masing anggota tim serta tujuan bersama yang ingin dicapai. Dalam dunia kerja modern, di mana proyek itu semakin kompleks dan multidisiplin, kemampuan bekerja sama dengan anggota profesi lain itu menjadi semakin krusial. Karena setiap individu itu memiliki keahlian dan perspektif yang unik. Jadi, kolaborasi antar profesi dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan juga efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci keberhasilan dalam bekerja sama dengan orang lain. Ketika berkomunikasi dengan anggota profesi lain, penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak. Hindari jargon atau istilah teknis yang hanya dipahami oleh anggota profesi tertentu. Selain itu, aktif mendengarkan pendapat orang lain juga sangat penting untuk membangun pemahaman bersama. Hubungan interpersonal yang baik antar anggota tim juga merupakan kunci dalam kolaborasi. Pemimpin harus mengenali kemampuan dan karakteristik setiap individu untuk mengoptimalkan mereka dalam tim. Dengan memahami motivasi dan latar belakang rekan kerja, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan saling menghargai. Ini juga termasuk menangani konflik dengan bijak dan mendorong penyelesaian masalah secara kolaboratif. Respect adalah fondasi dari setiap hubungan, termasuk hubungan kerja. Saling menghormati pendapat, ide, dan perbedaan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Ketika kita menghormati orang lain, mereka akan merasa dihargai dan lebih terbuka untuk bekerja sama. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur sangat penting dalam kerjasama tim. Semua anggota harus memahami apa yang ingin dicapai bersama dan bagaimana cara mencapainya. Dengan memiliki tujuan bersama, setiap individu dapat berkontribusi dengan caranya sesuai dengan perannya masing-masing. Selain itu, tujuan yang jelas membantu dalam mengevaluasi kemajuan dan memberikan motivasi tambahan bagi anggota tim. Namun tidak ditangani dengan baik, konflik dapat menghambat kinerja tim. Oleh karena itu, penting untuk memiliki keterampilan dalam menyelesaikan konflik. Ketika terjadi konflik, cobalah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghindari sikap menyalahkan. Kepercayaan adalah satu aset paling berharga dalam sebuah tim. Untuk membangun kepercayaan, kita perlu menunjukkan konsistensi dalam tindakan dan kata-kata. Selain itu, penting juga untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif dan selalu memenuhi kemungkinan yang telah dibuat. Dukungan emosional anggota sangat penting dalam kolaborasi. Anggota tim perlu merasa bahwa mereka saling mendukung secara baik profesional maupun pribadi. Membangun lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai. Akhirnya, keterampilan interpersonal memiliki empati, negosiasi, dan kepemimpinan sangat penting untuk memperkuat kerjasama antar profesi. Pelatihan atau workshop tentang keterampilan ini dapat membantu anggota tim untuk lebih memahami satu sama lain dan bekerja lebih efektif bersama-sama. Dengan demikian, pengembangan keterampilan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi organisasi. Pengembangan di jaring networking, kerjasama profesional sejak diperkenalkannya kurikulum sekolah tahun 1975, dibina konseling sekolah mulai dijalankan secara profesional. Kurikulum 2006 memperkuat peran DK dengan program pengembangan diri dan bimbingan konseling kepada peserta didik. Dengan kurikulum tersebut, sekolah mengharapkan agar peserta didik dapat memenuhi tugas perkembangan mereka. Keterlambatan dalam tugas perkembangannya, hal itu dapat berdampak buruk pada perkembangan selanjutnya. Semua pihak di sekolah termasuk konselor merupakan pihak yang berupaya untuk mengkondisikan agar setiap peserta didik dapat mencapai perkembangan secara optimal. Sampai saat ini masih ada kesalahpahaman terhadap DK. DK dianggap sebagai bengkel sekolah untuk memperbaiki keterbatasan peserta didik, dan konselor dianggap sebagai polisi sekolah. Dan bahkan guru wali kelas pun masih ada yang belum paham dengan pelayanan DK. Hasil fokus group discussion FGD dengan guru-guru SMP negeri terungkap bahwa penyebab rendahnya peran DK karena terjadinya ketidakselarasan pada beberapa pihak di sekolah tentang guru BK yang masih sibuk dengan tugasnya. Oleh karena itu, masalah utama BK adalah kurang pemahaman yang luas sehingga peran BK itu belum optimal. Dengan adanya upaya pengembangan di jaring profesional dari BK untuk membantu produktivitas perjalanannya layanan dalam profesi BK. Jaringan kerja tidak memandang struktur berhierarkis, tetapi setiap personalia adalah partner kerja. Beberapa upaya telah dilakukan dengan model manajemen jaringan kerja dan panduan praktis untuk bersifat bottom up.